Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, Tuhan kembali memanggil kita untuk beribadah. Untuk itu, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Mazmur nomor 34 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Berilah pujian hormat hanya bagi Dia. Muliakanlah Yesus yang telah mati untuk keselamatan kita. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pada kesempatan hari ini kita merendahkan setiap diri kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa Yesus yang telah mati bagi keselamatan kita. Untuk itu mari bersama-sama kita berdoa, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa.
Betapa bersyukurnya kami Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau begitu memperhatikan akan kehidupan kami yang kelam ini. Di dalam keberdosaan kami, Engkau datang di dalam anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kami. Di dalam pengorbanan dan kematian anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami menyadari di dalam perarakan hidup kami, di dalam kami menjadi murid Kristus, di dalam kami menghidupi akan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Engkau. Kami kerap jatuh bangun, bahkan dalam tindak tanduk kami Tuhan, kami telah merugikan akan orang lain, merugikan akan keluarga kami, merugikan akan sesama kami, bahkan kami tidak menjadi berkat. Ampunilah kami Tuhan apabila kami telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Baik itu dari tutur kata kami, dari pikiran kami, dari sikap hidup kami yang sungguh tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam jalan pengudusan Tuhan. Sehingga di dalam perbuatan baik kami, nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebagaimana berita pengampunan Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan sebagai petunjuk hidup baru kita pada saat ini, terambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Mungkin dalam situasi saat ini, sebagian dari kita tidak bisa menyelami dan mengerti akan rencana Tuhan. Tetapi percaya, Tuhan telah menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Untuk itu serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama kita akan mendengar firman Tuhan. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini, kami masih Engkau berikan kesempatan boleh beribadah. Bapa tolong kami mau mendengar firman-Mu, buka hati dan telinga kami, supaya kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa tolong hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya sungguh hanya nama-Mu saja yang boleh kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu saat ini sedang beribadah sendirian, mari coba ingat anggota keluarga kita yang jauh di sana. Kita boleh mengingat akan orang tua kita, atau anak-anak kita, atau juga saudara-saudara sekandung kita yang tidak ada bersama kita. Silakan mengingat mereka, dan jikalau Bapak Ibu yang saat ini juga sedang beribadah di rumah bersama dengan suami atau istri atau anak atau orang tua, mari pandang mereka sejenak. Dan setelah itu bersama dengan saya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Oke, sudah siap? Karena ada beberapa pertanyaan, mungkin prioritaskan jikalau yang saat ini bersama pasangan, jawablah apa yang Bapak Ibu rasakan terhadap pasangan. Dan nanti setelah ibadah boleh dilanjutkan terhadap anak atau yang lainnya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, apa perasaan Anda saat ini terhadap pasangan, orang tua, anak, kakak terhadap adik, ataupun adik terhadap kakak? Yang A, sebel. Ya, sebel itu tidak suka. Ya. Yang B, sayang. Yang C, biasa aja. Atau anak muda zaman sekarang bilang B aja. Oke? Dan yang pertanyaan kedua, hal apa yang membuat Anda merasa seperti itu? Yang A, sikap dan perbuatan mereka. Ya, mungkin perbuatan mereka yang menjadi kita merasa seperti itu. Ya, silakan pilih A kalau merasa perbuatan mereka. Yang B, perkataan. Ya, mungkin banyak kata-kata mereka yang membuat kita merasa seperti yang di nomor 1. Oke. Yang C, tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang membuat kita merasa seperti itu. Ya, silakan pilih A, B, atau C. Dan yang ketiga, jika ada hal yang Anda ingin katakan kepada mereka saat ini, kira-kira apa yang Anda ingin katakan? Jikalau ini adalah kata-kata terakhir yang Anda ingin ucapkan kepada mereka, kira-kira kata apa yang Anda ingin katakan? Ya, pertanyaan 3 di atas itu adalah saya coba buat sebuah survei untuk melihat posisi hati kita terhadap anggota keluarga kita yang selama ini hidup bersama kita. Jikalau pasangan yang saat ini ketika kita mengucap janji itu bersama kita hingga detik ini. Dan di dalam masa pandemi ini mungkin jika suami istri, jikalau kita kerja di rumah 24 jam kita bersama mereka. Atau jikalau yang tinggal sendirian mungkin tidak begitu berasa. Tapi bagaimana dengan kita yang 24 jam tinggal bersama keluarga kita? Bagaimana posisi hati kita saat ini? Banyak hal yang terjadi bukan di dalam masa pandemi ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjawab, oke saja, tidak ada masalah. Itu tidak apa-apa. Atau mungkin ada yang menjawab, tidak oke nih. Nah, Bapak Ibu itu juga tidak apa-apa. Setiap kita saat ini diperhadapkan dengan 3 pertanyaan itu,
Dan silakan menilai untuk diri kita. Jikalau jawab oke, mari kita lanjutkan dengan lebih baik lagi. Namun jikalau jawabannya tidak oke, kita tidak tahu bagaimana posisi hati kita, atau kita merasa sudah tidak ada rasa terhadap anggota keluarga kita. Belum terlambat Bapak Ibu, belum terlambat. Jikalau bagi dunia, ketika mereka menemukan rasa tidak oke di antara suami istri, maka perceraianlah yang menjadi jalan keluarnya. Maka tidak heran beberapa waktu lalu kita mendengar di dalam masa pandemi ini, perceraian banyak terjadi. Mengapa? Apakah karena pandeminya? Ternyata bukan. Ternyata pandemi ini yang memunculkan akhirnya yang selama ini dipendam sekian lama, dan masa pandemi ini karena tidak pergi kemana-mana, maka satu demi satu persoalan yang selama ini ditimbun, PR yang selama ini tidak pernah dikerjakan, itu naik ke atas permukaan, meminta kita untuk menyelesaikannya. Dan bagi sebagian orang, ketika sudah tidak ada rasa di antara suami istri, memilih perceraian. Namun bagaimana dengan kita yang anak-anak Tuhan? Mungkin kita berkata, saya tidak mau bercerai, saya tetap melanjutkan hubungan suami istri ini. Namun tanpa kita sadar, kita sudah bercerai secara emosi. Ataupun di dalam masa ini kita yang memiliki masalah dengan anak-anak. Kita juga menghadapi yang namanya pergumulan masalah, dan masa pandemi ini terangkat semua. Karena kita melihat anak kita yang dulunya cuek dan dulu kita tidak merasa karena mereka sekolah, mereka kerja. Tapi saat ini 24 jam bersama kita melihat semuanya dan banyak hal yang kita tidak sukai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri kita hanya kita yang tahu. Dan saat ini kita akan melihat kenapa sih kok bisa ya kita tidak lagi memiliki rasa satu sama lain di dalam keluarga. Lidah kita, ketika kita makan ataupun kita minum air putih, kita bisa merasakan air putih itu. Rasanya bisa ada manisnya, kadang ada sepatnya. Tapi ketika mulut kita tidak bisa merasakan apa-apa, ada kemungkinan kita sedang sakit. Nah, jikalau dalam keluarga kita tidak memiliki rasa lagi kepada anggota keluarga kita yang lain, mungkin sebenarnya kita sedang sakit di dalam relasi kita dengan anggota keluarga. Saudaraku, mengapa kita bisa tidak punya rasa terhadap anggota keluarga kita? Kita tidak lagi memiliki rasa sayang, kangen, atau mungkin kita peduli dengan keberadaan mereka. Mungkin jawabannya adalah ini. Di awal kehidupan pernikahan antara suami istri, itu pasti banyak rasa bukan? Hidup penuh dengan mimpi dan harapan. Masih ingat Bapak Ibu yang saat ini sudah suami istri, ketika pertama kali mengikat janji di hadapan hamba Tuhan, di hadapan pendeta, mungkin kita menangis berurai air mata karena bahagia, bukan karena terpaksa menikah. Ya begitu rasa yang mengebu-ngebu. Wah, kita membayangkan masa depan kita ceria bersama suami atau istri kita. Kita akan punya anak-anak yang lucu, anak kita punya rumah, kita punya masa depan. Rasa itu begitu banyak. Nano-nano. Itu di awal kehidupan pernikahan. Namun dengan berjalannya waktu, mungkin dalam kehidupan pernikahan kita menghadapi yang namanya ombak-ombak kecil dalam pernikahan kita. Kita mendapati yang namanya mimpi, harapan, itu tidak terwujud. Karena apa? Karena kita menikah dengan orang yang sangat berbeda karakternya dengan kita.
Mungkin dulu waktu pacaran kita melihat kekonyolan pasangan kita sebagai sesuatu yang menyenangkan. Atau kata-katanya yang ceplas-ceplos itu lucu. Tapi setelah menjalani pernikahan justru itu yang menjadi masalah. Mungkin dulu kita melihat sikap cueknya sebagai sesuatu yang menantang kita, sikap diamnya. Tapi setelah menikah, hal itu yang menjadi ombak-ombak kecil dalam pernikahan kita. Atau mungkin bagi kita yang orang tua, ketika anak kita pertama kali lahir, segala sakit bersalin yang kita rasakan itu hilang, menatap wajah lucu mereka. Mereka mulai berjalan, kita senang sekali. Ketika mereka mulai beranjak remaja, dewasa, hati kita hancur. Karena apa? Karena perbuatan mereka, karena kata-kata mereka. Ombak-ombak kecil yang mungkin kita alami. Ataupun anak-anak. Ketika masa kecil kalian melihat papa mama kalian sebagai idola. Namun dalam perjalanan kita juga menemukan banyak ombak-ombak kecil kata-kata sikap mereka yang meninggalkan riak di hati kita. Riak kemarahan. Ataupun dalam perjalanan kehidupan pernikahan dan keluarga, kita bukan hanya menghadapi ombak yang kecil, mungkin juga ombak yang sangat besar yang menggulung kehidupan pernikahan kita. Mungkin kita mendapati ketidaksetiaan dari pasangan kita. Ataupun kita menghadapi persoalan demi persoalan yang ditimbulkan oleh anak-anak kita. Ataupun kata-kata orang tua kita yang menyakiti seperti ombak yang menerpa yang semakin hari semakin sakit. Dan untuk menolong diri kita, kita mematikan segala rasa di hati kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Ombak kecil, ombak besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu pada akhirnya hanya akan meninggalkan kekecewaan. Saudaraku, segala rasa yang kita miliki, kekecewaan yang kita hadapi, itu bagaikan ombak kecil yang datang. Akhirnya kita mencoba berkata, biarkan saja dia seperti itu. Kita mungkin coba memperbaikinya, namun kekecewaan itu terus terjadi. Mengapa demikian? Karena mereka bersama kita. Jikalau mereka adalah orang lain, mungkin tidak masalah. Tapi mereka adalah orang-orang yang ada bersama kita. 24 jam bersama kita. Kekecewaan itu berlanjut, mungkin kita merasa putus asa. Ketika kita merasa putus asa, mungkin kita berusaha menjaga jarak. Mungkin selama ini yang terjadi, seorang istri yang kecewa kepada suami, atau suami kepada istri, atau orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua mungkin berkata, ya sudahlah ya, biarkan aja lah ya, toh kita jarang ketemu dulu. Tapi ketika masa pandemi, menjaga jarak itu memang himbauan dari pemerintah. Tapi bersama dengan keluarga, kita mungkin tidak lagi bisa menjaga jarak dengan mereka. Dalam kaitan sikap mereka, kata-kata mereka, itu kita lihat karena kita hidup satu rumah. Akhirnya yang terjadi adalah, ya sudah, karena anak Tuhan, suami istri tidak boleh bercerai. Lalu yang terjadi apa? Perceraian secara emosi, yakni sudah tidak ada rasa di antara suami dan istri. Jika dulu kita sangat rindu memandang wajah pasangan kita, namun karena begitu banyak kekecewaan, kemarahan yang terjadi, itu membuat rasa itu mati. Melihat dia seperti kita melihat, entah apa namanya ya, silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Ketika seorang suami melihat istri, seperti melihat apa?
Begitu pula sebaliknya. Saudaraku, sudah tidak ada rasa. Lalu apa solusinya? Apakah kita akan meninggalkan rumah kita? Apakah kita akan meninggalkan pasangan kita? Ataukah kita hidup bersama namun tidak ada komunikasi? Namun tidak ada yang namanya keceriaan di dalam keluarga. Ketika hati kita sudah tidak ada rasa, saya ingin ibaratkan hubungan kita dengan orang yang serumah itu adalah seperti HP yang seringkali nge-lag, delay, bahkan putus connection. Bapak Ibu, bagaimana kondisi kita saat ini? Yang tahu hanyalah Bapak Ibu, saudara sekalian. Jikalau saat ini kita menjawab tidak oke, memang aku sudah tidak ada rasa terhadap istriku karena begitu banyak kekecewaan yang kumiliki. Aku sudah tidak ada rasa lagi kepada suamiku, atau rasa itu pahit seperti makan pare. Pahit sekali karena perselingkuhan yang dia lakukan, karena kata-kata dan sikapnya. Ataupun kita sebagai anak atau orang tua kita merasa sudah tidak ada rasa. Mungkin kalau rasa itu rasa pahit, asam yang saya miliki terhadap anggota keluarga saya. Bapak Ibu, saya ingin katakan tidak ada yang terlambat bagi kita untuk mengerjakan PR kita. Mari bagi kita yang tidak ada rasa, mari datang kepada Allah. Dia sanggup mengobati kita. Hanya pertanyaannya, apakah kita sadar rasa yang ada di dalam diri kita terhadap anggota keluarga kita? Bagi Bapak Ibu yang sadar akan posisi kita saat ini, mari bersama dengan saya. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita memohon Allah boleh menolong kita, supaya rasa yang tidak ada itu, ataupun rasa pahit yang kita miliki, itu dapat diolah oleh kita. Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita ayat yang ke-12 sampai 14 terlebih dahulu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kolose yang kita baca, ini adalah lanjutan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana seharusnya anak Tuhan hidup. Jika di ayat sebelumnya kita membaca bagaimana Paulus meminta jemaat di Kolose menanggalkan manusia yang lama, maka di dalam ayat ini kita melihat Paulus memberikan nasihat agar mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jikalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat sebelum ayat 12, itu ada kata dikatakan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Dan ayat 12 ini Paulus kembali mengingatkan, mengapa sih kita harus mengenakan manusia baru itu? Yang pertama, dia ingin katakan karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu, ayat 12 ini sangat indah. Itu menunjukkan status orang Kristen, status jemaat yang ada di sana dan status kita saat ini. Siapakah kita?
Kita bukanlah pecundang. Siapakah kita? Kita bukanlah orang-orang lemah. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya. Saudaraku, inilah keindahan menjadi anak Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang yang dipilih, orang yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita yang seharusnya dibuang oleh Tuhan, tapi Allah mau mengambil kita menjadi umat kesayangannya. Bapak Ibu, dalam ayat ini kita menemukan keindahan sebagai anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih, yang ditebus oleh darah Yesus. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Bukan hanya itu saudaraku, kita telah diberikan kemenangan. Yakni apa? Kita dimampukan untuk menang melawan dosa-dosa kita. Saudaraku, tidak berhenti sampai di situ saja. Paulus bukan hanya berkata sebagai orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, lalu kita berhenti menikmati itu. Tapi seharusnya kita menjadi orang yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Apa yang seharusnya kita miliki? Saudaraku, orang yang telah mengalami anugerah keselamatan, dia seharusnya memiliki hati yang seperti yang dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya. Yakni hati yang punya belas kasihan, hati yang berkemurahan, hati kerendahan hati. Artinya yang tidak menyombongkan diri, menganggap diri lebih hebat, lebih mampu dari pasangan, dari anak-anak kita. Tapi hati yang tidak menyombongkan diri, hati yang rendah hati yang mengakui ketika melakukan kesalahan dan juga kelemah lembutan. Artinya orang yang punya hati yang berjiwa pengampun dan dikatakan juga kesabaran. Orang yang telah mengalami anugerah keselamatan seharusnya di dalam hatinya dipenuhi belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, yang semuanya itu dapat kita wujudkan ketika kita menghadapi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Jikalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mempraktekkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yakni mari kita wujudkan dengan sikap sabar dan mengampuni. Siapa yang bisa kita ampuni? Orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Siapakah mereka? Mungkin mereka saat ini adalah pasangan kita. Mungkin mereka adalah orang tua kita atau anak-anak kita. Mari kita belajar sebagai orang yang telah ditebus, mari kita sabar dan mengampuni. Mengampuni apa? Mengampuni yang telah menyakiti hati kita. Apakah mudah? Saya percaya tidak mudah. Sangat sulit bagi kita. Tapi Rasul Paulus memberikan jalan keluar bagi kita. Bagaimana bisa saya mengampuni orang yang menyakiti saya? Yakni lihatlah, dikatakan apa? Sebagaimana kamu telah diampuni. Paulus ingin setiap kita boleh memiliki hati yang mengampuni dengan melihat siapa diri kita di hadapan Allah. Saya dan Bapak Ibu adalah manusia berdosa yang seharusnya binasa, tapi Allah mau mengampuni kita. Mari kita belajar mengampuni suami kita yang menyakiti kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Dengan apa? Dengan didasarkan oleh kasih Kristus. Mungkin kita berkata, mudah untuk dikatakan, tapi sulit dilakukan. Betul Bapak Ibu. Memang tidak mudah mengampuni orang yang terus-menerus menyakiti kita. 1 kali, 2 kali mungkin masih bisa. Tapi terus-menerus itu bukan hal yang mudah. Tapi satu hal yang indah. Yang dikatakan di dalam Kristus
Yesus telah memberikan kemampuan kepada kita. Jikalau kita sudah tidak ada rasa, mari kita koreksi hal apa yang membuat kita tidak ada rasa. Jikalau memang kata-kata mereka, perbuatan mereka yang menyakiti kita, mari kita meminta Allah menolong kita. Percayalah, Allah mampu dan sanggup menolong kita. Allah mampu menolong kita mengampuni anggota keluarga kita. Kita memilih suami kita atau istri kita. Maka mari kita juga belajar memilih mengampuni. Karena ada Allah yang menolong kita. Satu keunikan kehidupan Kristen, kita tidak berjuang seorang diri di dalam kehidupan pernikahan kita. Keunggulan menjadi anak Tuhan, kita tidak sendirian. Ada Allah yang memampukan kita. Jikalau kita berkata sulit bagi saya untuk kembali memiliki rasa itu, mari lihat diri kita di hadapan Allah. Allah begitu sabar kepada kita. Jika kita berkata pasangan kita pembohong, bukankah kita juga seringkali pembohong di hadapan Allah? Kita berkata Tuhan aku mau setia, tapi kenyataannya kita mengingkari. Jikalau kita berkata anak-anak saya tidak taat kepada saya, bukankah kita seringkali tidak taat kepada Allah? Mari kita melihat diri kita. Kita melihat bagaimana Allah mengasihi dan sabar kepada kita. Mari kita juga sabar kepada orang-orang yang kita kasihi, bukan? Suami, istri, orang tua, anak adalah orang yang kita kasihi. Jangan putus connection dengan mereka hanya karena kita tidak puas dengan mereka. Lihatlah siapa diri kita di hadapan Allah dan siapa mereka di hadapan Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa kembali memiliki rasa. Mari kita lihat lebih dalam lagi keunikan mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya ingin membawa, ini adalah buah naga dan ini buah melon. Lemon. Saya tidak promosi buah Bapak Ibu, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat setiap kita unik di hadapan Allah. Setiap anggota keluarga kita sangat unik, punya kepribadian yang berbeda-beda dengan kita. Saudaraku, tak kala saudara memakan buah naga ini, saudara mungkin akan menemukan rasa yang berbeda di dalam buah ini. Ada rasa tawar dan ada rasa manis. Rasa manis itu akan saudara dapati ketika saudara makan di bagian yang tengahnya. Saya ingin katakan, semakin kita mengenal anggota keluarga kita, kita akan semakin mengenal rasa manis yang mereka berikan. Dan jikalau Bapak Ibu memakan akan lemon ini mungkin kita sudah kesan asam, enggak enak. Tapi semakin dicicipi, akan timbul rasa manis. Begitu pula kita dengan anggota keluarga kita. Jikalau kita hanya menjalani rutinitas, hanya tahu mereka suami saya, istri saya, orang tua saya, tapi kita tidak membangun hubungan dengan mereka, maka kita mungkin melihat mereka sebagai lemon yang asam atau buah naga yang kasar di luarnya. Mari kita belajar kembali memiliki rasa kepada anggota keluarga kita. Jikalau saat ini tawar, pahit, lihatlah mereka di hadapan Allah. Yang pertama, lihat diri kita, Allah begitu mengasihi kita. Maka mari kita belajar mengaplikasikan kasih Allah. Yang kedua, setiap anggota keluarga kita unik adanya. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami hati yang mengasihi. Berikan kami hati yang mengampuni. Berikan kami hati yang sabar ya Bapa. Tolong kami untuk boleh mengasihi dan mengampuni mungkin suami, istri, orang tua, anak, saudara kami yang mungkin telah menyakiti kami melalui kata-kata, sikap mereka, ataupun mereka yang tidak memenuhi akan ekspektasi kami. Bapa, berikan kami hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami.
Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya dan gereja Tuhan di segala tempat, mari bersama-sama kita mengikrarkan akan pengakuan iman kita. Sebagaimana pengakuan iman rasuli, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja, dan mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah
senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Kami saat ini kembali menaikkan akan pergumulan kami, doa kami melihat akan situasi negara kami, bahkan bangsa ini, dunia ini di dalam wabah yang tengah melanda ini Tuhan. Kami berdoa di dalam kemurahan-Mu Tuhan, Engkau yang menolong kami di dalam memberhentikan, membebaskan kami dari COVID-19 ini. Sehingga kami kembali kepada kehidupan kami sebelum pasca COVID ini. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk medis yang bekerja di dalam menghadapi, bahkan dalam merawat akan pasien-pasien. Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka. Lindungi, pelihara mereka. Bahkan keluarga mereka yang khawatir dan gentar melihat anggota keluarga mereka yang merawat akan pasien-pasien dimanapun berada. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi keluarga. Lindungi juga keluarga mereka. Bahkan juga di dalam pergumulan akan gereja, di dalam situasi ini, di dalam membuka kembali akan ibadah di gereja. Tuhan, Engkau berikan kami hikmat bagi majelis, bagi setiap kami hamba Tuhan. Kiranya dengan pimpinan dan hikmat-Mu Tuhan, kami bisa melihat akan situasi ini. Kami bisa melangkah di dalam hikmat yang daripada Tuhan untuk membuka kembali akan ibadah di gereja di waktu yang tepat, sehingga sungguh Tuhan di dalam kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama, kami kembali merasakan itu sedia kala di saat kami datang bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur di mana juga kami telah memberikan persembahan ini. Berkati akan persembahan ini Tuhan, bagi setiap kami yang bergumul di dalam pekerjaan kami, kesulitan hidup kami, kiranya karya-Mu yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan hormat hanya kepada Allah kita Tritunggal. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Budiono. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai.